Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 1H Ekonomi Syariah, ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah yang beranggotakan 1. Mariska Nuraini, 2. Yulita Nafikasari, 3. Lindi, 4. Faisal Atiefkan, 5. Sahrul Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Nuraini. Saya akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Kemudian syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah yaitu yang pertama menggunakan bahasa tulis sebagai media, yang kedua membahas konsep ilmu pengetahuan, yang ketiga disusun secara sistematis, yang keempat dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Adapun karya tulis ilmiah juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Artinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Yang kedua, faktual. Artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, bermetode. Artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Yang keempat, cermat dan jujur. Artinya mengangkat hal yang sebenarnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Nafikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang insan akademik harus memiliki ciri dan tujuan penulis serta fungsinya. Insan akademik harus memiliki ciri antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahas. 2. Memiliki rasa ingin tahu. 3. Memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya ilmiah. 4. Memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran. 5. Objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajikan. 6. Berpandangan maju, artinya bahwa karya ilmiah yang disusun harus memberikan manfaat. Tujuan penulis karya ilmiah: 1. Memecahkan masalah tertentu. 2. Menambahkan pengetahuan ilmu dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah. 3. Membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulis. Fungsi karya ilmiah: 1. Fungsi pendidikan, yaitu memberi pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. 2. Fungsi penelitian, yaitu sebagai saran untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. 3. Fungsi pengembangan, yaitu alat pengembangan ilmu tambahan bahan pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi, NIM 5012000591. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Merupakan karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Karena itu cukup dengan membaca beberapa buku yang berkenaan dengan mata kuliah tersebut, kemudian menyusun laporan tertulisnya. Yang kedua yaitu laporan penelitian. Merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Baiklah, yang ketiga yaitu skripsi. Merupakan karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu syarat S1. Yang keempat yaitu tesis. Adalah karya tulis ilmiah resmi berfokus pada pengujian teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu syarat S2. Yang kelima yaitu disertasi. Merupakan karya tulis ilmiah yang memiliki karakteristik yang A.
berfokus pada penemuan sesuatu yang baru dalam disiplin ilmu tertentu. Yang B, berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang telah ada. Yang ke C, berisi pengembangan model baru yang diuji di lapangan. Syarat S3. Yang keenam yaitu karya ilmiah populer biasanya ditulis dengan teknik penelitian yang menarik agar mudah dimengerti pembaca, namun tetap mempertahankan kebenaran ilmiah. Terakhir yang ketujuh yaitu kertas kerja, merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang disusun dengan tujuan untuk melaporkan satu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh. Terakhir yang ketujuh yaitu kertas kerja, merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang disusun dengan tujuan untuk melaporkan satu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penulisnya. Laporan kegiatan atau laporan kerja, misal KKN, PKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Atiakan. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap penulisan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan mencakup pemilihan topik, pembatasan topik, pengumpulan pustaka, penentuan tujuan dan maksud, penyusunan kerangka. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Yang ketiga, tahap analisis data. Yang keempat, tahap penyusunan draft laporan. Yang kelima, tahap perbaikan dan pengeditan. Yang keenam, tahap pelaporan. Langkah-langkah membuat kerangka. Yang pertama, merumuskan topik yang jelas. Yang kedua, menuliskan semua yang ada dalam pikiran. Yang ketiga, mengevaluasi semua topik-topik yang telah kita catat. Yang keempat, melakukan langkah kedua dan ketiga secara berulang-ulang untuk mendapatkan topik yang paling terbaik. Yang kelima, menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian. Tahap-tahap pengumpulan data. Tahap ini dapat kita lalui dengan cara: pertama, studi pusaka atau mencari sumber-sumber dari buku. Kedua, melakukan penelitian yang dipersiapkan secara sistematis. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan cara mencari sumber yang tepat. Yang keempat, observasi atau menyebarkan angket. Tahap analisis data. Yang pertama, teknik kualitatif. Teknik kualitatif dapat kita lakukan dengan cara: 1. Identifikasi data. 2. Klasifikasi data. 3. Analisis data. 4. Interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Kedua, untuk teknik kuantitatif dapat kita lakukan dengan cara menggunakan teknik uji statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmadani. Saya akan menjelaskan tentang 4 tahap penyusunan draft laporan. Pada tahap ini, kerangka tulisan yang dibuat sebelumnya. Pada tahap ini mulai dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan menyajikan hasil studi pustaka, hasil pengumpulan data, hasil analisis data, dan kesimpulan yang diperoleh. 5. Tahap perbaikan dan pengeditan. Draft karya tulis ilmiah yang telah dibuat sebaiknya diedit dan direvisi untuk memperbaiki tulisan. 6. Tahap laporan. Pada tahap ini, karya tulis yang telah disusun harus mampu dilaporkan sekaligus dipertanggungjawabkan. Sistematika. Sistematika ada 3. 1. Bagian pembukaan. Bagian pembukaan, lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. 2. Bagian isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. 3. Bagian penutupan, daftar pusaka, riwayat hidup penulis, dan lampiran yang diperlukan. Mungkin sampai di sini, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentase dari kelompok 2 kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.